sana saya mengkonsumsi pernah juga hal-hal yang negatif dan melakukan hal yang negatif, dan pernah bahkan ada yang bakat tidak bisa dihapuskan, yaitu pernah membuat tato di lengan. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam. Bagi yang masih ingat dengan saya pernah collab sebelumnya di video yang ini dengan guru saya, Pak Aril. Saya malam ini menggantikan rekan saya, Wahyu Ramdhani. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ngelong. Iya, yang dapat saya bahas malam ini bukan seperti Wahyu Ramdhani mengenai jodoh, yaitu melainkan masalah kehidupan. Saya cukup tertarik melihat ada bekas tato di lengan Pak Aril. Bisa diceritakan Pak, asal muasal bisa terjadinya tato dan sampai dihapus itu seperti apa Pak? Oke, baiklah. Ini sebenarnya sangat masa lalu yang sangat kelam, masa lalu yang sangat menyakitkan, dan masa lalu yang tidak pernah menguntungkan. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita berpikir panjang terlebih dahulu, karena suatu penyesalan itu pasti di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran kan. Iya, benar itu Pak. Nah, jadi berawal dari begitu lulus SMA atau madrasah aliyah, saya itu mengikuti pergaulan yang boleh dikatakan bebas. Seperti itu. Oh iya. Pergaulan bebas, bergaul ke sana, bergaul ke sini. Karena di masa-masa itu, di masa usia belasan itu, kita itu otomatis penasaran, ingin mencoba. Masih masa pencarian jati diri. Iya. Nah, akhirnya saya terjerumus ke pergaulan boleh dikatakan bebas lah. Di sana saya mengkonsumsi pernah juga hal-hal yang negatif dan melakukan hal yang negatif, dan pernah bahkan ada yang bakat tidak bisa dihapuskan, yaitu pernah membuat tato di lengan saya, dan alhamdulillah sekarang sudah hapus, tinggal beberapa titik lagi. Nah, jadi untuk rekan-rekan muda, anak-anak muda, adik-adik ya, saya berpesan, tidak ada untungnya kalau kita nakal, tidak ada untungnya kalau kita bandel. Kasihan dengan orang tua. Bagaimana lihat orang tua kita melahirkan, orang tua kita berjuang di masa kita kecil, terutama ibu kita. Lihat perjuangan seorang ibu itu dari awal melahirkan, merawat, mendidik, bahkan sampai kita besar, beliau selalu mendoakan kita. Jadi saya sekali lagi berpesan, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk rekan-rekan, hindarilah hal-hal yang kiranya membuat kita menyesal ke depan nanti. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Iya. Jadi gini Pak, Ya. saya itu kan pernah suatu ketika ya Pak, saya pulang ke Palembang, saya tuh sholat. Nah, pas sholat itu ada dua orang nih Pak. Ya. Ada satu orang yang dikatakanlah mungkinlah dia tuh paham agama mungkin ya. Nah, satunya lagi seperti anak jalanan gitu. Dia tuh sholat Pak, sholat. Nah, waktu dia sholat itu di sininya itu ada tato. Selesai dia sholat, dia dipanggil sama yang temannya yang mengerti tadi mungkin ya, dibilang bahwa kalau bertato sholatnya itu tidak sah. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Sedangkan Bapak sendiri kan pernah punya tato. Ya. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Apakah memang benar jika seorang yang mempunyai tato sholatnya tidak diterima? Seperti itu Pak. Oke, salah sholat. Masalah sholat ini yang pertama yang harus kita ingatkan yaitu niat. Apa tujuan niat kita sholat itu? Kemudian bersih badan, kemudian bersih pakaian. Seperti itu. Masalah sah atau tidaknya urusan sholat itu, yang penting kita cukup syarat dan rukun sholat, insya Allah sholat kita itu diterima. Karena masalah sholat ini hal-hal sehari-hari, kemudian yang menilai sholat itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung apa? Tergantung hati kita, tergantung keikhlasan kita. Kalau kita niat sholat kita itu hanya untuk dipuji, supaya ya dilihat orang-orang, supaya kita itu alim, maka kita akan mendapatkan niat kita tadi. Orang-orang akan mengatakan kita ini alim. Tapi penilaian Allah itu beda. Jadi seperti itu. Menurut saya tidak ada masalah ya kalau punya tato, karena prinsipnya begini, lebih baik kita mantan orang nakal dibanding kita itu mantan ustadz. Nah, jadi seperti itu. Intinya jadi lebih tidak masalah
yang bertato itu sholat. Yang jadi masalah ini yang tidak bertato tapi tidak sholat. Nah, itu Benar, yang Pak? Nah. Iya, iya. seperti Iya. itu. Jadi Seperti itu. bisa kepikiran sadarnya itu kapan, Pak? Awal mula bisa sadar itu gimana, Pak? Ceritanya, Oke. Pak. Nah, ini bagus juga ya pertanyaan ini. Ini juga untuk motivasi untuk kawan-kawan, jangan sampai menorehkan tinta-tinta yang tidak berfungsi di tubuh, atau jangan merubah ciptaan Allah ya. Cukup dari diri saya, dan ini jadi pelajaran untuk semuanya. Berawal dari pergaulan tersebut, saya membuat tato supaya dikatakan hebat, supaya dikatakan jantan. Padahal kehebatan kejantanan itu bukan dibuktikan dengan hal-hal tersebut. Kita jantan di mata wanita, kita berani untuk melamar dia dan mendatangi dia di rumah, itu baru saya anggap jantan. Jadi seperti itu. Menghapus tato ini berawal dari bulan Ramadan. Awal ya boleh dikatakan hidayah itu datang bulan Ramadan. Saya berpikiran waktu itu saya jadi petani ya, petani karet. Saya pergi sendiri tanpa ditemani orang lain. Disitulah ada air keras. Kemudian saya itu entah apa yang merasuki pikiran saya harus menghapus tato ini. Bagaimana caranya tato ini harus hilang dari badan saya. Saya ambil air keras, kemudian saya tuang ke tangan. Maaf, Pak, air keras, bukannya air keras itu tidak bisa dipegang, Pak, karena banyu itu keras, Pak. Kidding, Pak, kidding. Iya. Jadi air keras itu saya tuang ke tangan dengan perlahan, dan dari tangan saya ini mengeluarkan asap yang begitu banyak ya. Iya. Sehingga tangan saya ini melepuh dan akhirnya kemudian tinta-tinta itu akan hilang. Dan untuk yang terlanjur membuat tato, cara ini tidak saya rekomendasikan karena ini ternyata jalan juga salah. Yang terlanjur membuat tato artinya berusaha tidak lagi membuat dan tobat dan menyesal, tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut ya. Namun tetap melakukan yang namanya ibadah, melakukan perbuatan tobat. Masalah hasil, masalah penilaian itu bukan manusia. Karena penilaian manusia itu hanya dengan mata. Tapi penilaian paling objektif itu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena banyak gini, Pak. Anak-anak zaman sekarang baru tamat SMA. Wah, hebat aku. Melawan aku. Jadi dia tuh bikin tato segala macam. Itulah akibat pergaulan tadi ya, Pak. Iya, pergaulan. Apa yang membuat Bapak itu bisa aku ini berada di jalan yang salah? Apa yang membuat Bapak tersadar pada saat itu dan motivasi Bapak untuk bangkit lagi? Kan segini, Pak, posisinya. Contoh saya ya, Pak. Pasti setiap orang tuh aku ini kan pada titik kita mau sadar tuh, Pak, pasti dia berpikir aku ini pendosa, aku ini sudah banyak melakukan kesalahan, kezoliman. Apakah aku ini masih pantas? Nah, Bapak pernah ngerasain seperti itu nggak, Pak? Pasti pernah merasakan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, pasti mempunyai dosa. Kemudian berawal dari kisah tadi, kisah buruk tadi saya katakan, dan tidak ada hasilnya dan tidak ada untungnya untuk masa depan kita. Tidak mungkin hidayah itu datang langsung ya. Hidayah itu datang harus kita jemput terlebih dahulu. Nah, sama seperti jodoh. Kalau kita tidak usahakan, tidak mungkin dia datang. Walaupun jodoh telah Allah yang mengatur, tapi tetap kita mengusahakannya seperti itu. Jadi bagaimana, Pak, Bapak menyebut hidayah Bapak tadi, Pak? Menyebut hidayah itu berawal dari keluarga ya. Kebetulan saya terlahir dari keluarga yang boleh dikatakan sedikit broken home seperti itu. Nah, disitulah saya berpikir bagaimana caranya saya membenahi keluarga saya ini. Bagaimana caranya supaya saya ini tidak melakukan hal-hal perbuatan yang tidak bagus yang dicontohkan oleh orang tua saya seperti itu. Dari situlah saya bangkit, saya buktikan ke orang-orang. Akhirnya alhamdulillah saya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan alhamdulillah selesai. Dan saya tekadkan pada usia 26 waktu itu saya alhamdulillah telah menikah. Dan kemudian disitulah mulai hidayah itu lekat pada diri saya, insya Allah tidak mungkin dilepas lagi karena hidayah itu mahal harganya. Seperti itu. Jadi berangkat dari keluarga tadi saya bangkit, saya merasakan bahwa saya ini juga mampu seperti orang-orang. Mengapa dia bisa sedangkan saya tidak? Pernah peribahasa mengatakan why you can I know can. Seperti itu. Apa itu artinya, Pak?
Ya, kenapa kamu bisa sedangkan saya tidak? Oh, iya, Kamu iya, makan nasi, saya juga makan Nasi. makan nasi seperti itu. Tapi ada Pak yang tidak bisa. Apa itu ken tadi Pak? Hmm? Bisa diulang? What? Why you can? Why I you know can? Nah. I know can. Gini Pak. Kenapa teman saya bisa dapat cewek cantik, saya tidak bisa Pak? Apa saya ini kurang usaha atau gimana ini Pak? Kena kan itu kan jelas orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Oh iya. Sudah berulang kali Pak dicoba tidak Iya. bisa. Itu yang membuat saya bingung ini Pak. Itu kembali ke nasib. Kembali ke nasib. Iya. Iya. Kamu sudah berusaha kan? Sudah berusaha Pak. Berdoa sudah. Sudah berdoa Pak. Mungkin doa saya itu kurang getol ya Pak. Iya, kurang getol ya, kembali ke nasib ya. Ya, itu hanya sekedar candaan, hanya Iya. sekedar gurauan supaya kita tidak tegang Iya, menyampaikannya. iya. Karena ini masalah penting dan ini melibatkan anak-anak muda yang mungkin sudah terlanjur ke dalam pergaulan bebas, mungkin dalam dirinya, ya Allah, apakah masih diterima? Nah. Sholatku ini masih diterima, taubatku ini masih diterima. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita kalau kita benar-benar Bersungguh-sungguh ya, Pak. bersungguh-sungguh Iya. bertobat, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut, insya Allah. Kan jadi intinya Pak ya, biarpun kita itu seburuk, masa lalu kita itu buruk, suram, setiap orang itu pasti punya masa depan ya Pak. Iya. Oke. Seperti itu. Iya. Mungkin dari video ini dapat saya sampaikan kepada seluruh yang menonton, untuk yang merasa dirinya itu mungkin penuh dosa, pendosa, jalan untuk bertobat itu terbuka lebar ya Pak. Terbuka Tinggal lebar. niatnya dan fokus. Tidak Iya, mengulangi iya. lagi perbuatan salah seperti itu. Dua ini nih Kak, aku nih agak mengganjal ya sedikit. Iya. Soalnya baru selesai kuliah, Mm-mm. di umur 26 langsung menikah Mm-mm. dengan latar belakang masa lalu yang cukup kelam ya Pak, bisa Iya, iya. dikatakan. Nah, ini yang menarik Pak, bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan si calon mempelai berserta keluarganya untuk menerima Bapak dengan latar belakang Bapak yang ya telah Bapak ceritakan tadi Pak. Ya. Oke ya, pertanyaan sedikit pribadi tapi ini menarik untuk kita bahas ya. Hmm. Berawal dari saya merasa ditantang. Mm-mm. Saya bertanya kepada dia setelah melaksanakan kuliah kerja nyata dan alhamdulillah saya lulus kuliah. Saya bertanya, Nana, apakah kamu sudah siap untuk menikah? Dia mengatakan siap. Maukah kau menikah denganku? Saya berkata begitu. Kalau kau memang berani, kalau kau memang gentle, datangi aku beserta orang tuaku. Jam 3 malam itu saya berangkat dari desa menuju ke tempat istri. Itu perjalanan lebih kurang 3 jam. Disitulah saya berterus terang kepada dia dan berterus terang kepada Orang tuanya ya. bahwasanya saya ini memang pengen serius, saya ini pengen memperbaiki hidup dengan jalan menikah, dengan tidak mengebelakangkan latar belakang saya. Saya ini Bu terlahir dari keluarga ini, sekarang saya bekerja di sini. Dulu saya pernah begini. Kalau ibu memang mau menerima saya sebagai menantu, insya Allah saya siap. Ke depan ini insya Allah saya akan berubah dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah anak ibu ini akan bahagia bersama saya. Saya akan mengusahakan itu. Jadi seperti itu. Apa salahnya kita berterus terang? Kalau memang dia menerima ya alhamdulillah. Kalau dia memang tidak menerima kita, ya mungkin Allah itu telah mempersiapkan jodoh yang lebih baik ini yang daripada penting. situ. Intinya terus terang ya Pak. Iya. Ini jujur. kebanyakan manusia ini tidak mau mengakui masa lalunya. Iya. Ya, itu kesalahannya ya. Intinya itu terus terang. Ya. Nah, yang selanjutnya ini Pak. Iya. Bapak itu baru selesai kuliah. Iya. Ya. Belum ada kerjaan otomatis kan? Belum. Pada waktu Bapak ujuk-ujuk mau nikah itu apa yang membuat Bapak ingin menikah? Sedangkan kerja aja belum, mau ngidupin diri sendiri aja susah. Iya. Nah, mau ngidupin anak orang. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak mampu? Iya. Seperti itu. Sekarang begini, yang mengatur rezeki itu bukan manusia. Saya berkeyakinan yang mengatur rezeki itu memang Allah, benar adanya. Terus saya pernah mendengarkan khutbah Jumat. Ini yang membuat saya lebih termotivasi lagi untuk menikah. Ada seekor cacing yang hidup di tengah laut, di dalam batu hitam. Di situ ada seorang malaikat yang khusus mengantari dia makan. Artinya, bahkan seekor cacing di dalam batu hitam di tengah laut pun ada jatah rezekinya.
Nah, mengapa kita manusia ada akal, ada fisik yang sehat, ada fisik yang gagah ini Iya. ragu, kurang meyakini adanya rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi seperti itu. Iya. Yang penting kita berusaha. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Oke. telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya, memotivasi saya malam ini dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan semoga kita dipertemukan lagi jika ada kesempatan, dan jikalau di tanggal 31 saya maupun Bapak tidak tersenggol Iya. berhubungan PT kita mau habis kontrak. Iya. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena satu subscribe dan dari kalian itu membantu channel ini untuk lebih maju dan berkembang. Saya Mardi dan ini guru saya Ariel. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.